Nah, ini kami memancingnya menggunakan paku ya, paku 8D, menusuknya umpannya itu pakai ikan. Saya menggunakan paku ini ya, ini paku ya, ini paku ini paku beton ya. Ini juga, ini paku biasa. Ini sudah lama saya naikkan karena ini sudah berkarat kena air laut, karena asin ya. Jadi paku ini tidak tahan dengan air asin, jadi dia berkarat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini hasil kami mancing ya, bukan nyelam ya. Banyak kita mengetahuinya mendapatkan lobster itu dengan cara menyelam dan menyaring, tapi kami malam ini hanya memancing ya. Ini kami memancingnya di atas batu ya, di atas batu, melemparnya ke dalam air laut ya, yang ada terumbu karang. Cuman kita jangan merusak terumbu karangnya ya. Kami menggunakan paku ya, paku yang 8D dan juga paku beton ya. Ini hasilnya alhamdulillah memuaskan ya. Kami menggunakan paku dengan cara memancing. Nah, kawan-kawan, saudara-saudaraku semuanya, kami menggunakan padu seperti ini ya. Benangnya kira-kira ya 8 meter atau 5 meter ya, menggunakan paku ya. Ini kami menggunakannya paku ini supaya untuk memancing lobster yang ada di dalam laut, yang bersembunyi di karang ya. Dengan paku ini dia mengira bahwasannya paku itu adalah umpan, sejenis ulat laut ya gitu. Jadi kalau lobster itu suka memakannya yang sejenis seperti ulat ya, yang bulat-bulat panjang ya. Jadi dengan paku ini kami bisa menghasilkan puluhan atau ribuan ya lobster ya, tapi bukan lobster anakan, tapi yang lobster besar-besar ya. Jadi dengan ini kami mendapatkan lobster dengan mudah. Jadi kawan-kawanku semua harus mengetahuinya. Kami menggunakan ini, yang kami dapatkan lobsternya yang warna apa itu, warna hijau-hijau hitam gitu, dan warna oranye. Nah, kawan-kawanku, jadi tutorial yang saya berikan, banyak kita yang tidak mengetahui cara memancing lobster ya. Tapi yang saat ini yang saya pergunakan ya, untuk memancing lobster itu saya pakai gunakan ini ya, benang ya. Ini ukuran benangnya 35 atau 40 ya. Jadi hanya menggunakan benang ini dengan panjang sekitar 8 meter atau lebih kurang 5 meter ya, karena kedalamannya air itu yang kami menggunakan benang itu sedalam 6-8 meter ya, karena perkiraannya begitu. Jadi yang kami gunakan padu ini ya, dan paku. Ini paku ya, ini paku nih, ini paku kami ikat seperti ini. Nanti pas
udang lobsternya menangkap. Dia cuman mengira ini adalah umpan. Nah, pas dia ngangkut di sini, pas menerkam ya, memakannya, dia pikir ini adalah makanannya. Jadi dia langsung lengket di sini, dia lengket, dan kita langsung menaikkannya ke atas dengan cara pelan-pelan ya. Pas ditariknya kita jangan membalas, cuman langsung kita lihat apakah benang yang kita gunakan ini sudah ketat. Kalau kiranya sudah ketat, sudah berat, berarti itu dia sudah nyangkut di atas paku ini ya. Dia cuman menggigit benang dan kaki-kakinya itu menyangkut di sini. Nah, dan yang lainnya juga kita bisa menggunakan kuningan ya. Kuningan ini supaya kuningan ini supaya pas kita mengikat paku yang sudah berkarat itu ya, biar pakunya tidak nyangkut ke terumbu karang atau di karang yang ada di dalam laut. Jadi apabila kawan-kawan kita tidak bisa menggunakan paku, kita bisa juga menggunakan timah ya, timah yang seperti ini ya. Mungkin kawan-kawan tahu ini timah ini ya, tidak jarang ya, mudah kita dapatkan ya, kita beli ya. Nah, timah ini ya. Dan yang ukuran timah segini, dan ada juga ukuran timah yang panjang ya, sepanjang seukuran seperti ini ya. Ini timahnya untuk mengikat di sini, tapi kita juga butuh meletakkan paku ya, paku kecil-kecil yang kita bilang paku triplek ya, paku triplek. Jadi kita colokkan ke sini. Kalau bisa nggak itu kita tokok aja, pasti dia akan lengket ya, pasti akan lengket. Di sini bisa, di sini bisa, di sini juga bisa. Nah, jadi nanti paku itu akan lengket di sini. Pas penyembaran sama lobsternya akan nyangkut di paku-paku ini. Jadi pas dia nyangkut di atas paku, langsung kita tarikan ya. Dan juga bisa kita menggunakan timah ukuran besar seperti ini ya, tapi harus kita gunakan paku juga. Pakunya harus kita lengket-lengketkan di sini supaya mudah lobsternya tersangkut, dan kita juga bisa menaikkan lobsternya ya. Dan timah yang seperti ini juga bisa kita gunakan ya, gunakan timah yang seperti ini ya. Nanti kita masukkan benang ya, kita masukkan benang nanti untuk kita ikat di sini untuk penahan ya, supaya timahnya nggak jatuh ya. Ini bisa juga ya, karena banyak ini. Tapi kalau kita gunakan timah ini dan timah yang ini terlalu berat kawan, jadi takutnya nanti pas nyangkut di terumbu karang itu sulit kita naikkan. Tapi nggak apa-apa, karena nanti waktu dia nyangkut, bukan dianya, kalau timahnya nyangkut, nanti minimal paku-pakunya yang copot. Nah, umpan yang saya gunakan hanyalah paku lebih mujarab ya, lebih bagus, karena kalau dilihat sama lobster bahwasannya paku itu adalah makanannya. Jadi dengan mudah kita naikkan ya, seperti ini. Saya menggunakan paku ini ya, ini paku ya, ini paku
Ini paku nih. Ini paku beton ya. Ini juga, ini paku biasa. Ini sudah lama saya naikkan karena ini sudah berkarat kena air laut karena asin ya. Jadi paku ini tidak tahan dengan air asin, jadi dia berkarat. Ya kawan-kawan, cukup sampai di sini saja dulu tutorial cara pembuatan yang saya gunakan untuk memancing lobster tanpa kita menyelam dan tanpa kita menjaring ya, karena banyak yang juga kita mengetahui cara pengambilan lobster itu dengan cara menyelam, menjaring ya, dan kita tidak banyak yang tahu kalau dengan menggunakan paku kita juga bisa menghasilkan atau mendapatkan lobster ya. Nah, sampai di sini ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya kawan-kawan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe, share, and like channel Cuci Pegang.